Halo sahabat, selamat datang di channel Lingkup Sehat. Di sini, Anda akan menemukan tips kesehatan sederhana, informasi penting, dan solusi alami untuk membantu Anda hidup lebih sehat dan bebas dari keluhan sehari-hari. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Karena pembahasan kita sekarang adalah tentang metode memperpanjang serta memperbesar organ vital pria secara alami. Saya memahami banyak pria di luar sana yang diam-diam mencari tahu, browsing sendiri saat larut malam, atau bahkan membeli berbagai produk daring tanpa memahami tingkat keamanannya. Ada juga yang berkonsultasi kepada saya dengan suara pelan dan rasa canggung. Meskipun usianya sudah memasuki kepala 5, dan biasanya saya katakan, tidak perlu merasa malu, Pak. Ini bukan sekedar persoalan ukuran, melainkan menyangkut rasa percaya diri, kesehatan reproduksi, serta keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab kenyataannya, organ vital pria memang bukan faktor tunggal yang menentukan kualitas hubungan suami istri. Namun kita harus jujur, banyak pria merasa performanya menurun atau kurang optimal, lalu timbul rasa tidak percaya diri. Kemudian pasangan pun ikut merasakan dampaknya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya berdampak pada hubungan intim, tetapi bisa merambat ke komunikasi, kedekatan emosional, bahkan memicu keretakan hubungan. Namun Anda tidak perlu khawatir, dalam video ini saya akan membantu Anda memahami bagaimana sebenarnya ukuran yang tergolong normal. Apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk memperbesar atau memperpanjang secara alami, serta berbagai mitos berbahaya yang perlu dihindari. Semua akan saya jelaskan dengan gaya bahasa santai, berbasis ilmiah, dan tetap disertai sedikit humor. Karena kita membahas hal penting, tetapi tidak harus selalu tegang ya Pak. Yang tegang cukup alatnya saja, sementara kita tetap rileks. Jadi, silakan ambil posisi duduk yang nyaman, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan jangan terburu-buru melewati bagian apapun. Karena informasi yang saya sampaikan bukan berasal dari sumber yang tidak jelas, bukan dari forum anonim, melainkan dari pengalaman medis saya sebagai Dr. Dinda, ditambah dengan referensi studi ilmiah yang dapat dipercaya. Oh ya, jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena setiap minggu saya akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan pria, mulai dari yang serius hingga yang memancing rasa penasaran. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan metode, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu alasan mengapa banyak pria menginginkan organ vital yang lebih besar atau lebih panjang. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa organ vital sering dikaitkan dengan simbol maskulinitas. Dalam beberapa budaya, bahkan dianggap sebagai indikator keperkasaan seorang pria. Padahal pada kenyataannya, terdapat banyak faktor lain yang jauh lebih berperan dalam kualitas hubungan suami istri, seperti kedekatan emosional, komunikasi yang baik, serta empati terhadap pasangan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian pria tetap merasa kurang percaya diri atau canggung ketika menganggap ukuran yang dimiliki belum sesuai harapan. Terlebih jika mulai membandingkan diri dengan gambaran yang tidak realistis dari konten di internet. Beberapa orang pernah menyampaikan kepada saya, "Dok, saya merasa kurang percaya diri dengan ukuran saya. Saya khawatir pasangan saya hanya berpura-pura puas." Bahkan ada juga yang berkata, "Dok, teman saya katanya ukurannya sampai 20 cm. Mengapa saya hanya seperti ini saja?" Saya biasanya menjawab dengan santai, "Pak, bisa jadi bukan ukurannya yang luar biasa, melainkan ceritanya yang dilebihkan." Kenyataannya banyak pria justru merasa lebih tenang dan percaya diri setelah mengetahui bahwa ukuran mereka sebenarnya masih dalam kategori normal. Lebih jauh lagi, berbagai survei internasional menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih memprioritaskan keintiman, koneksi emosional, serta kenyamanan dalam hubungan dibandingkan sekadar ukuran. Namun, apabila keinginan untuk memperbesar atau memperpanjang organ vital muncul dari dorongan pribadi yang sehat, seperti untuk meningkatkan kualitas hubungan, menambah rasa percaya diri, atau menjaga kebugaran seksual, maka hal tersebut tentu diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang tepat. Perlu diingat, keinginan untuk meningkatkan ukuran tidak boleh sampai mengorbankan fungsi yang sudah baik. Hal yang paling utama bukan hanya ukuran, tetapi juga kemampuan dalam menggunakannya secara optimal. Sekarang kita masuk ke bagian yang banyak dinantikan. Namun perlu diingat, tidak ada hasil yang instan. Metode alami memerlukan waktu, konsistensi, serta kesabaran. Berikut beberapa cara alami yang secara ilmiah diketahui dapat membantu meningkatkan ukuran maupun fungsi organ vital pria. Pertama, latihan bulking.
Latihan ini merupakan teknik tradisional yang dilakukan dengan cara memberikan tekanan secara bertahap pada penis dalam kondisi setengah ereksi. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan aliran darah serta memperkuat jaringan erektil. Namun teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati. Tekanan yang berlebihan atau frekuensi yang terlalu sering dapat berisiko menimbulkan cedera. Disarankan dilakukan dalam kondisi tubuh hangat, misalnya setelah mandi, serta menggunakan pelumas alami seperti minyak zaitun atau gel lidah buaya. Durasi yang dianjurkan sekitar 10 hingga 15 menit per hari, dilakukan 3-4 kali dalam seminggu. Perlu dipahami, hasilnya tidak instan dan memerlukan proses yang bertahap. Kedua, latihan Kegel untuk pria. Latihan Kegel tidak hanya bermanfaat bagi wanita, tetapi juga sangat penting bagi pria. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat otot dasar panggul yang berperan dalam membantu ereksi menjadi lebih kuat, meningkatkan daya tahan saat berhubungan, serta membantu mengontrol ejakulasi. Caranya sederhana. Kontraksikan otot ketika Anda menahan buang air kecil. Tahan selama 5 detik, kemudian lepaskan. Ulangi sebanyak 10 hingga 15 kali, 2-3 kali sehari. Latihan ini tidak terlihat, namun manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pasangan. Ketiga, perhatikan pola makan dan gaya hidup sehat. Ukuran serta kekuatan organ vital sangat dipengaruhi oleh kesehatan pembuluh darah dan keseimbangan hormon. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang mengandung L-arginin seperti semangka, kacang almond, dan ikan laut. Perbanyak juga asupan sayuran hijau serta batasi konsumsi gula berlebih. Lakukan olahraga secara rutin untuk menjaga kelancaran sirkulasi darah, cukupi waktu istirahat, dan kelola stres dengan baik. Selain itu, menjaga berat badan juga penting, karena penumpukan lemak di area perut dapat membuat bagian organ vital tampak lebih kecil. Keempat, pijat dan kompres hangat. Pijatan ringan menggunakan minyak alami serta kompres hangat sebelum latihan dapat membantu meningkatkan kelenturan jaringan dan elastisitas. Namun perlu diingat, metode ini hanya sebagai pendukung, bukan metode utama. Itulah beberapa cara alami yang dapat dilakukan secara aman dan bertahap. Hasilnya memang tidak instan, tetapi jika dilakukan secara konsisten, perubahan biasanya mulai terasa dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Seorang pasien saya, sebut saja Pak Budi, berusia 57 tahun, pernah bertanya, "Dok, saya sudah mencoba latihan jelking selama 2 minggu, tetapi belum ada perubahan yang signifikan. Apakah teknik saya salah?" Saya menjelaskan bahwa 2 minggu masih merupakan waktu yang sangat singkat. Latihan seperti jelking memerlukan proses bertahap, dengan teknik yang benar, frekuensi yang sesuai, serta kesabaran. Umumnya dibutuhkan waktu minimal 2 hingga 3 bulan untuk melihat hasil yang stabil. Penting untuk tidak memaksakan durasi atau tekanan, karena justru dapat menyebabkan cedera. Pasien lain, Pak Andi usia 49 tahun, mengatakan, "Dok, pasangan saya bilang ukuran bukan masalah, tetapi saya tetap merasa kurang percaya diri. Apakah ini normal?" Perasaan tersebut sangat wajar dialami oleh banyak pria. Namun, kepercayaan diri sebaiknya dibangun dari dalam diri. Ukuran memang dapat ditingkatkan secara bertahap, tetapi yang lebih penting adalah kualitas interaksi, kemampuan membangun kedekatan emosional, serta menciptakan keintiman dengan pasangan. Jika hal tersebut sudah baik, maka ukuran hanyalah nilai tambahan. Kemudian ada Pak Yusuf, 62 tahun, yang rutin melakukan senam kegel dan mengonsumsi semangka setiap pagi. Ia mengatakan bahwa pasangannya kini lebih sering menunjukkan inisiatif. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan aliran darah, kekuatan otot panggul, serta pola makan yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap performa. Meski demikian, pola makan tetap harus dijaga, dan konsumsi makanan tinggi lemak seperti gorengan sebaiknya dibatasi agar kesehatan tetap terjaga. Ada pula pertanyaan dari Pak Bambang, 53 tahun, mengenai penggunaan minyak kelapa yang dicampur bawang putih untuk pijat setiap malam. Secara medis, belum terdapat bukti ilmiah yang mendukung bahwa campuran tersebut dapat memperbesar ukuran organ vital. Oleh karena itu, disarankan untuk tetap menggunakan metode yang aman dan telah teruji secara ilmiah. Itulah beberapa contoh tanya jawab yang sering muncul. Jika masih ada pertanyaan lain, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas hal penting yang perlu diketahui oleh semua pria, baik usia muda maupun lanjut. Di luar sana masih banyak mitos mengenai pembesaran organ vital yang tidak hanya keliru tetapi juga berpotensi membahayakan.
Mitos pertama, penggunaan ramuan tradisional tertentu dapat menambah ukuran hingga 5 cm dalam waktu 1 minggu. Klaim seperti ini tidak memiliki dasar ilmiah yang jelas dan perlu disikapi dengan kritis. Namun sayangnya, hingga saat ini belum terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ramuan tradisional tertentu mampu secara signifikan memperbesar ukuran organ vital dalam waktu singkat. Bahkan, beberapa jenis ramuan justru berpotensi membahayakan kesehatan ginjal dan hati. Mitos kedua, penggunaan alat vakum pembesar setiap hari dapat menghasilkan penambahan panjang secara permanen. Faktanya, alat vakum memang dapat membantu meningkatkan aliran darah secara sementara dan sering digunakan dalam terapi disfungsi ereksi. Akan tetapi, untuk tujuan pembesaran jangka panjang, belum terdapat bukti ilmiah yang kuat. Penggunaan yang berlebihan juga berisiko menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau kerusakan jaringan, sehingga perlu digunakan dengan sangat hati-hati. Mitos ketiga, semakin besar ukuran maka semakin baik performanya. Anggapan ini seringkali membuat banyak pria merasa kurang percaya diri. Padahal, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh ukuran. Teknik, komunikasi serta kedekatan emosional memiliki peran yang jauh lebih penting. Banyak pasangan tetap merasa puas tanpa harus memiliki ukuran yang besar. Mitos keempat, operasi pembesaran sepenuhnya aman tanpa risiko. Pada kenyataannya, prosedur ini termasuk tindakan medis yang sensitif dan memiliki berbagai risiko, seperti infeksi, terbentuknya jaringan parut, hingga hasil yang tidak proporsional. Oleh karena itu, tindakan ini harus dikonsultasikan secara serius dengan dokter spesialis andrologi atau urologi sebelum diputuskan. Mitos kelima, semua pria harus memiliki ukuran besar. Standar ini sebagian besar dibentuk oleh industri hiburan dewasa dan iklan yang tidak realistis. Faktanya, ukuran organ vital pria sangat bervariasi, dan banyak pasangan lebih mengutamakan koneksi emosional, pemanasan, foreplay, serta kenyamanan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mudah percaya pada klaim iklan di internet, terutama yang menjanjikan hasil instan. Sebagian besar klaim tersebut tidak benar, dan jika tidak palsu, justru berpotensi membahayakan. Pendekatan alami dan bertahap tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan sehat. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa tips harian praktis yang dapat membantu meningkatkan vitalitas dan performa secara keseluruhan. Tidak hanya dari segi ukuran, tetapi juga kekuatan dan daya tahan. Ini merupakan langkah-langkah yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memulai hari dengan air lemon hangat. Meskipun terlihat sederhana, lemon dapat membantu proses detoksifikasi tubuh serta mendukung kelancaran sirkulasi darah. Aliran darah yang baik memiliki peran penting dalam fungsi organ vital. Kedua, melakukan latihan kegel secara rutin pada pagi dan malam hari. Latihan ini tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga sangat bermanfaat bagi pria karena membantu memperkuat otot pubokoksigeus atau PC yang berperan dalam proses ereksi dan ejakulasi. Lakukan 1 set latihan setiap hari, masing-masing 10 kontraksi dengan durasi tahan sekitar 5 detik. Ketiga, mengonsumsi makanan yang kaya akan zinc dan L-arginin seperti tiram, biji labu, semangka, serta kacang-kacangan. Nutrisi ini diketahui berperan dalam mendukung produksi hormon testosteron serta memperbaiki kualitas aliran darah. Keempat, menghindari duduk terlalu lama. Posisi duduk yang berkepanjangan dapat menghambat sirkulasi darah ke area panggul. Disarankan untuk berdiri atau melakukan peregangan ringan setiap 1 jam sekali. Kelima, melakukan pijatan ringan pada area organ vital dengan teknik yang aman. Penggunaan minyak alami seperti minyak zaitun atau minyak kelapa dapat membantu meningkatkan elastisitas jaringan serta sirkulasi darah. Namun, pijatan harus dilakukan dengan lembut dan tidak lebih dari 10 menit untuk menghindari iritasi. Keenam, menjaga kualitas tidur. Saat tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh akan memproduksi hormon pertumbuhan dan testosteron secara alami, yang berperan penting dalam menjaga stamina dan memperbaiki jaringan tubuh. Ketujuh, menghindari kebiasaan merokok serta konsumsi alkohol berlebihan. Kedua hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap performa seksual secara bertahap. Dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, tidak hanya fungsi dan kekuatan yang dapat meningkat, tetapi juga rasa percaya diri, serta kepuasan dalam hubungan dapat menjadi lebih baik. Dan perlu diingat, setiap perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Untuk menambah motivasi dan keyakinan, saya akan membagikan beberapa pengalaman dari pasien yang telah menerapkan tips-tips ini secara rutin dan alami tanpa bergantung pada obat kuat maupun alat yang tidak jelas keamanannya. Pertama, ada Pak Rahman, usia 58 tahun dari Surabaya. Beliau mengatakan, awalnya saya mengira ini hanya sekedar tili, tetapi setelah rutin mengonsumsi air lemon setiap pagi, melakukan latihan Kegel, dan menjaga pola makan, alhamdulillah pasangan saya merasakan perubahan.
Bahkan sekarang justru beliau yang lebih sering mengambil inisiatif. Kedua, Pak Hendra usia 63 tahun dari Yogyakarta. Ia menyampaikan, saya sempat berpikir bahwa di usia saya perubahan sudah tidak mungkin terjadi. Namun saya mencoba mengikuti saran Dr. Dinda, terutama dalam hal istirahat yang cukup dan menghindari rokok. Setelah sekitar 2 bulan, ia merasakan peningkatan yang signifikan, baik dari segi stamina maupun daya tahan. Ketiga, Pak Arif usia 55 tahun dari Bandung. Ia bercerita, saya rutin melakukan pijatan ringan menggunakan minyak kelapa setiap malam. Awalnya terasa canggung, tetapi saya anggap sebagai bagian dari perawatan diri. Sekarang saya merasa lebih percaya diri dan hubungan dengan pasangan pun terasa lebih hangat seperti di awal pernikahan. Dari berbagai pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan memang memungkinkan untuk dicapai, asalkan dilakukan dengan konsistensi, niat yang kuat, serta tanpa tergesa-gesa mengharapkan hasil instan. Metode alami mungkin memerlukan waktu lebih lama, tetapi cenderung lebih aman dan memberikan hasil yang bertahan. Baik sahabat sehat, demikian pembahasan lengkap yang disampaikan dengan pendekatan edukatif dan santai mengenai upaya alami dalam meningkatkan kesehatan serta fungsi organ vital pria. Kita telah membahasnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek medis, kebiasaan harian, hingga meluruskan mitos dan fakta yang beredar. Semua ini bertujuan agar para pria dapat tetap sehat, percaya diri, dan menjaga keharmonisan hubungan hingga usia lanjut. Apabila Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan berikan dukungan dengan menyukai video ini, serta menuliskan komentar berupa pengalaman, pertanyaan, atau topik yang ingin dibahas selanjutnya. Berbagi informasi ini kepada keluarga atau teman juga dapat membantu lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk berlangganan channel Lingkup Sehat dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan terbaru, karena setiap minggu akan hadir topik-topik menarik seputar kesehatan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, pelihara keharmonisan, dan ingat bahwa kualitas diri tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh usaha yang dilakukan secara konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dinda pamit, salam sehat dan penuh semangat.